Sesaat lagi kita ikuti belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 kembali kami hadir di ruang dengar Anda pendengar dalam program belajar di RRI Bone untuk edisi siang hari ini, hari Senin 18 Mei 2020. Dan siang hari ini kita akan belajar untuk adik-adik sekolah tingkatan SD. Jadi selamat siang untuk adik-adik kita yang saat ini tengah mendengarkan kami di 91 FM RRI Bone. Dan selain bisa mendengarkan melalui frekuensi, Anda juga bisa menyaksikan siaran langsung kami di Facebook LPP RRI Bone. Kemudian bisa streaming di website rri.co.id, kemudian bisa mendengarkan pula melalui aplikasi RRI Playgo dan bisa menyaksikan siaran langsung kami di RRI Bone. Ini merupakan channel YouTube kami. Dan pendengar, siang hari ini saya Arfiani Arif akan menemani ruang dengar Anda, ruang dengar adik-adik siang hari ini bersama Ibu Haji Jumriati SPD MPD yang merupakan guru SDN 41 Malari, Kecamatan Awangpone. Dan subtema kita di pembelajaran hari ini yakni terkait dengan berbagai pekerjaan. Dan langsung kita sapa Ibu guru kita siang hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar siang hari ini Bu? Baik, alhamdulillah. Dan pendengar, adik-adik dimanapun Anda berada, langsung kita ikuti pembelajaran kita siang hari ini bersama Ibu Guru kita Haji Jumriati SPD MPD terkait dengan berbagai pekerjaan. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku dan salam sejahtera buat semua pendengar dan pemirsa RRI Bone dimanapun saat ini berada. Dan tak lupa ibu menyapa anak-anakku yang berada di rumah serta bapak dan ibu guru di seluruh Kabupaten Bone. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anakku semua sehat dan tetap mengikuti program belajar RRI 91 FM Bone bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Oke. Terima kasih kepada pihak RRI Bone bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang telah mempercayakan kepada saya hari ini untuk memandu anak-anakku yang sedang beraktivitas di rumah. Dengan tetap semangat, saya akan menemani anak-anakku semuanya kurang lebih 1 jam ke depan. Bagaimana anak-anakku? Siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita membahas materi pada hari ini, anak-anakku menyiapkan buku tulis serta pulpen untuk mencatat materi-materi yang ibu sampaikan pada hari ini. Hari ini, ibu akan membahas materi tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1 yaitu jenis-jenis pekerjaan. Adapun kompetensi yang ingin kita capai, yang pertama adalah mengidentifikasi kegiatan ekonomi, hubungannya dengan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, memahami gambar dalam bentuk 3 dimensi. Ya. Itulah anak-anakku kompetensi yang kita ingin capai pada hari ini. Baik anak-anakku dimanapun saat ini berada. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan pengertian pekerjaan. Yang kedua, dapat mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan. Kemudian yang ketiga, dapat menggambar kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan.
Yang keempat, dapat menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi. Kemudian yang terakhir, dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi, hubungannya bidang pekerjaan di lingkungan sekitar. Jadi baik, saya ulangi anak-anakku. Tujuan pertama adalah dapat menjelaskan pengertian pekerjaan. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan. Yang ketiga, dapat menggambar kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian yang keempat, dapat menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi. Kemudian yang kelima, dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi, hubungannya di bidang pekerjaan. Baik, anak-anakku, masih tetap semangat walaupun tetap di rumah dan ingat jaga jarak. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa langkah kegiatan yang harus kita lakukan bersama, yaitu yang pertama, menyimak dan mencermati materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Yang kedua adalah mencatat atau merekam hal-hal penting dalam materi, karena setelah materinya nanti selesai, anak-anakku dapat mengerjakan kuis. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan kuis. Setelah menyelesaikan kuis, Ibu guru nanti memberikan PR, dan PR-nya akan dikirim ke WA Bapak dan Ibu guru masing-masing. Oke, jelas apa yang kita lakukan pada hari ini dan apa yang ingin kita capai pada hari ini juga. Selanjutnya, sebagai kegiatan awal pada pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengajak anak-anakku semua untuk mendengarkan lagu berikut ini. Baik, saya persilakan Kapia untuk memutarkan lagunya. Pilot mengendarai pesawat, dokter memeriksa pasiennya, satpam menjaga keamanan, koki membuat kue. Pilot mengendarai pesawat, dokter memeriksa pasiennya, satpam menjaga keamanan, koki membuat kue. Banyak alasan orang bekerja, semua profesi baik adanya, mencari nafkah
Yuk dukung Eduka Studio dan Kak ZP dengan menekan tombol subscribe. Nah, baru saja kita mendengar sebuah lagu tentang pekerjaan. Coba kalian ingat, menurut kalian, apa isi lagu tersebut? Isi lagu tadi adalah tentang pekerjaan. Lagu tadi ada beberapa contoh profesi atau pekerjaan. Yang pertama tadi itu ada pilot. Pilot itu pekerjaannya adalah mengendarai pesawat. Ada dokter. Dokter tadi adalah pekerjaannya memeriksa pasien. Kemudian koki itu adalah pekerjaannya membuat kue. Satpam menjaga keamanan. Intinya lagu tadi, semua profesi itu baik. Bagaimana anak-anakku bisa dipahami? Baik, untuk memahami lebih lanjut, mari kita cermati bersama penjelasan materi yang Ibu sampaikan setelah pesan-pesan berikut. Tetap semangat anak-anakku dalam program belajar RRI 91 Bone. Kita kembali dulu ke Kapia untuk break. Ya baik, terima kasih Ibu dan adik-adik sekalian. Password untuk kuis nantinya akan kami bagikan pada sesi kedua atau di segmen kedua kebersamaan kita di program belajar di RRI sebelum break, dan link juga nanti akan kami bagikan di Facebook LPP RRI Bone. Jadi untuk adik-adik yang saat ini tengah menyaksikan siaran RRI Bone nantinya bisa melihat di layar link untuk hari ini. Begitupun dengan password yang akan kami bagikan. Ya, selamat siang untuk adik kita yang saat ini tengah mengikuti pembelajaran hari ini. Di Facebook ada Aisyah Dwi Maulana dari SD Impres 1279 Mataro Purae. Kemudian ada Adrianti Firdasari SD 207 Apala. Dan kita jeda dulu, nantinya kami kembali hadir di ruang dengar Anda tentunya dalam program belajar di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Andi Samsyar Halid, SS MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, menyambut dengan penuh sukacita program belajar di Radio Republik Indonesia Bone. Gagasan ini sangat kami apresiasi karena sejalan dengan program kami, yakni seluruh peserta didik tetap mendapatkan akses belajar meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19. Program ini juga dapat memberi akses pada daerah yang selama ini belum terjangkau jaringan internet, yang merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pembelajaran online yang kita laksanakan selama ini. Program belajar di Radio Republik Indonesia Bone juga memberikan sesuatu yang segar karena menerima materi pelajaran secara audio. Dari aspek fisiologis, metode ini efektif untuk melatih imajinasi dan ketenangan peserta didik. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh kepala sekolah dan guru untuk mengajak siswanya mendengarkan program yang baik ini. Terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Bone atas terselenggaranya program ini. Semoga kita dapat terus bersinergi dalam mewujudkan Bone cerdas, Bone maju. Jayalah selalu Radio Republik Indonesia. Anda masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Masih di 91 FM RRI Bone tentunya dalam program Belajar di RRI untuk hari ini, dan Kavia masih bersama dengan ibu guru kita yakni Haji Jumriyati SPD MPD, dan masih akan memberikan materi pembelajaran terkait dengan berbagai pekerjaan. Dan sebelumnya telah dihadirkan lagu mengenai
semua profesi baik adanya, dan semoga ini bisa menginspirasi adik-adik yang saat ini tengah mendengarkan siaran kita. Dan kita lanjutkan pembahasan kita siang hari ini. Silahkan Ibu. Baik, anak-anakku dimanapun kalian berada, tadi isi lagu tentang contoh pekerjaan di lingkungan sekitar. Nah, maka dari itu sebelumnya anakku pahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan pekerjaan. Ya, pekerjaan adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Jadi saya ulangi, pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Baik, setelah mengetahui apa itu pekerjaan, mari kita pelajari tentang apa saja jenis-jenis pekerjaan tersebut. Ya. Jenis pekerjaan ada dua, yaitu yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang, kemudian yang kedua pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan oleh seseorang. Jadi itu yang dimaksud dengan pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian berikutnya, pekerjaan yang menghasilkan barang contohnya adalah petani, peternak, nelayan, tukang kayu, pedagang, penjahit, ya, koki, dan masih banyak yang lain. Ya, jadi petani itu adalah orang yang bekerja di sawah maupun di kebun, dan pekerjaan tersebut menghasilkan barang seperti padi, sayur, dan buah-buahan. Seperti juga peternak. Peternak itu adalah orang yang mengembang biakan hewan seperti ayam, kambing, dan sapi. Ya. Baik, anak-anakku, setelah mempelajari jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, maka kami juga akan menjelaskan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Adapun pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Adapun contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah sopir. Ya, jadi sopir itu adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kemudian dokter, guru, polisi, kemudian tentara, jaksa, tukang cukur rambut. Jadi semuanya itu adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi baik, saya ulangi, pekerjaan yang menghasilkan jasa contohnya adalah sopir, kemudian dokter, guru, kemudian polisi, tentara, jaksa, petugas kebersihan, tukang cukur rambut. Bagaimana bisa dipahami? Ya. Oke, tadi Ibu sudah bahas tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, sekarang anak-anakku bisa mengidentifikasi jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekolahnya masing-masing dan apa kegiatannya sehari-hari. Baik, jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah, misalnya guru. Kegiatannya sehari-hari adalah mengajar. Setelah mengetahui jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah, anak-anakku bisa menggambar nanti pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah beserta kegiatannya. Ya, seperti itu. Sebelum anakku mengenal kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait, kita pahami dulu apakah sebenarnya itu yang dimaksud kegiatan ekonomi. Ya.
Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi baik anak-anakku, saya ulangi, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi di sekitar lingkungan kita seperti pasar tradisional, pasar yang terjadi kegiatan jual beli. Kegiatan ini merupakan kegiatan ekonomi. Baik, kegiatan ekonomi itu sebenarnya terbagi 3. Ya. Ada produksi, ada distribusi, dan konsumsi. Jadi saya ulangi, kegiatan ekonomi terdiri atas 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Baik, saya akan jelaskan dulu apa sebenarnya itu produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi baik saya ulangi, produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi itulah yang dimaksud dengan produksi. Contoh produksi di bidang pertanian contohnya adalah padi, jagung, kacang, ya seperti itu ya. Kemudian contoh produksi di bidang peternakan ada peternakan ayam, sapi, dan kambing. Ya, jadi masih banyak yang lain ya. Contoh produksi di bidang perikanan, contohnya adalah pembudidayaan ikan di laut. Kemudian contoh produksi di bidang perindustrian ada industri tekstil, ada industri mobil, dan ada industri pesawat terbang, ya, seperti itu dan lain-lain. Jadi baik anak-anakku, tadi Ibu sudah jelaskan tentang produksi, maka kita akan mempelajari lagi apa itu distribusi. Suatu kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Itulah yang dimaksud dengan distribusi. Jenis-jenis distribusi ada dikatakan distribusi langsung dan ada distribusi tidak langsung. Distribusi langsung itu adalah kegiatan mendistribusikan barang dari produsen langsung ke konsumen. Contohnya pedagang bakso yang menawarkan dagangannya, tukang cukur merapikan rambut pelanggannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung itu adalah kegiatan mendistribusikan barang dari produsen langsung ke konsumen dengan menggunakan perantara. Jadi baik saya ulangi, distribusi tidak langsung, kegiatan mendistribusikan barang dari produsen langsung ke konsumen yang menggunakan perantara. Contohnya pedagang, agen, makelar, dan lain-lain sebagainya. Jadi, kegiatan ekonomi hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan adalah mempunyai hubungan timbal balik antara kegiatan ekonomi dan pekerjaan. Misalnya, orang yang pekerjaannya sebagai tukang masak atau koki, pelayan, kasir, kegiatannya di warung makan, ya seperti itu. Kemudian nelayan, kegiatannya adalah di laut, dan petani kegiatannya di sawah. Jadi seperti itu. Baik, di sini ada
Saya jelaskan dulu tentang kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang seperti tukang kayu. Tukang kayu itu adalah pekerjaan pengrajin yang terampil membuat atau memperbaiki struktur kayu. Jadi itu pekerjaannya adalah tukang kayu. Jadi itu pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian yang kedua adalah pedagang itu masih pekerjaan yang menghasilkan barang, menjual produk ke konsumen secara sedikit demi sedikit atau satuan. Itu adalah pedagang. Kemudian penjahit atau tailor adalah orang yang menjahit pakaian seperti kemeja, celana, rok, dan lain-lain. Kemudian koki adalah juru masak, orang yang menyiapkan makanan untuk disantap. Itu semua pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian dokter, orang yang keilmuannya berusaha untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi itu adalah pekerjaannya dokter. Kemudian berikutnya guru adalah mendidik, mengajar, membimbing dan mengarahkan serta mengevaluasi peserta didik. Jadi seperti itu materi ini tentang kegiatan kita pada hari ini. Baik, sebelum kita beralih ke segmen ketiga, kita break dulu, saya kembalikan ke Kapia. Ya, terima kasih oleh Ibu Guru kita siang hari ini, yakni Haji Jumriyati SPD MPD yang merupakan guru SDN 41 Malari, Kecamatan Awangpone. Dan kami bagikan link untuk edisi siang hari ini di program Belajar di RRI, yakni http://gg.gg huruf kecil garis miring belajar huruf besar semua garis bawah RRI huruf besar semua, kemudian garis bawah lagi 18520. Jadi link untuk hari ini yakni http://gg.gg huruf kecil garis miring belajar huruf besar semua, kemudian garis bawah RRI huruf besar semua dan garis bawah 18520. Sedangkan untuk password untuk menjawab kuis di link ini adalah ekonomi huruf besar semua, yakni password untuk hari ini adalah ekonomi. Ya, selamat siang untuk para ibu guru yang saat ini tengah memantau siaran kami, baik di frekuensi 91 MHz ataupun di siaran langsung kami di LPP RRI Bone atau di website rri.co.id di RRI Play Go yang bisa di-download di Play Store. Kemudian untuk adik-adik yang mungkin hari ini tidak mengikuti pembelajaran kita, nantinya bisa menyaksikan siaran ulang di YouTube channel kami di RRI Bone. Dan kita jeda dulu, saya dan Ibu Haji Jumriyati masih akan kembali di ruang dengar Anda sesaat lagi. Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya? Ya, kerjaan aja, Bu. Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai? Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus. Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya. Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain. Mari, Kek, biar Tina seberangkan.
Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu. Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu. Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik. Untuk adik-adik pelajar tingkat SD dan SMP, mari ikuti dan dengarkan Belajar di RRI. Program ini kami dedikasikan untuk adik-adik pelajar yang saat ini di rumah saja, yang dipandu oleh guru-guru handal dan komunikatif. Belajar di RRI Bone setiap hari Senin dan Anda masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Ya, kembali lagi di 91 FM RRI Bone dan kita masih belajar siang hari ini dengan tema berbagai pekerjaan. Tadi sudah dijelaskan oleh ibu guru kita bahwa banyak jenis-jenis pekerjaan yang bisa kita lakukan. Dan untuk adik-adik selamat menjawab kuis di segmen ketiga. Kita akan mengikuti kembali pembelajaran untuk siang hari ini. Silahkan Ibu. Baik anak-anakku, tadi Ibu telah bahas tentang jenis-jenis distribusi. Langkah berikutnya adalah kita harus memahami juga apa sebenarnya itu konsumsi. Iya, jadi konsumsi adalah kegiatan di mana manusia menggunakan hasil produksi dari seorang produsen yang disalurkan oleh distributor. Jadi saya ulangi, kegiatan konsumsi adalah kegiatan di mana manusia menggunakan hasil produksi dari seorang produsen yang disalurkan oleh distributor untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi seperti itu. Baik, bagaimana anak-anakku, masih semangat? Tadi sudah dibahas bersama tentang kegiatan ekonomi, hubungannya di bidang pekerjaan. Nah, sekarang kita simpulkan bersama apa yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian pekerjaan. Pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Jadi itu yang pertama. Jadi saya ulangi, pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Ya. Kemudian yang kedua, jenis pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi baik saya ulangi, jenis pekerjaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, contohnya adalah yang pertama, petani, nelayan, tukang kayu, penjahit, peternak, koki, dan lain-lain. Jadi itulah anak-anakku pekerjaan yang menghasilkan barang. Jadi ingat, pekerjaan menghasilkan barang itu masuk petani, nelayan, tukang kayu, penjahit, peternak, koki, dan lain-lain. Itu jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian berikutnya, jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, contohnya sopir, guru,
dokter, tentara, polisi, tukang cukur, dan lain-lain. Jadi itulah contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi anak-anakku nanti bedakan yang mana pekerjaan yang menghasilkan barang dan yang mana pekerjaan yang menghasilkan jasa. Berikutnya, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Jadi baik anak-anakku, saya ulangi, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi itu terdiri dari terdiri atas tiga, adalah yang pertama kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Ya, jadi kegiatan ekonomi itu anak-anakku pahami ya, bahwa terdiri atas tiga, ada kegiatan produksi, ada distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Berikutnya adalah apa sebenarnya itu distribusi. Baik, distribusi itu adalah suatu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Jadi saya ulangi, distribusi itu adalah suatu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kemudian berikutnya, kegiatan ekonomi hubungannya berbagai bidang pekerjaan adalah mempunyai hubungan timbal balik. Kegiatan ekonomi namun dengan batasan tertentu di bidang pekerjaan, misalnya sebuah industri akan mengeluarkan limbah yang dapat daur ulang langsung atau secara bertahap. Kemudian saya jelaskan kembali tentang distribusi itu, ada distribusi langsung dan ada distribusi tidak langsung. Itu juga terbagi dua. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah ada kegiatan produksi, yang mana kegiatan produksi itu sebenarnya adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi itu. Kemudian kegiatan produksi itu ada kegiatan produksi di bidang pertanian, ada di bidang peternakan, ada di bidang perikanan, dan ada di bidang perindustrian. Kemudian berikutnya yang perlu Ibu jelaskan kembali yaitu tentang konsumsi. Jadi anak-anakku pahami juga sebenarnya konsumsi itu adalah kegiatan di mana manusia menggunakan hasil produksi. Jadi baik saya ulangi, kegiatan di mana manusia itu menggunakan hasil produksi dari seorang produsen yang disalurkan dari distributor untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi itu yang ketiga. Ketiganya adalah itu jenis kegiatan ekonomi. Baik, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Selanjutnya tindak lanjut atau pemberian PR. Jadi anak-anakku, yang pertama itu gambarlah salah satu pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah beserta kegiatannya. Jadi itu PR-nya yang pertama. Gambarlah salah satu pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah beserta kegiatannya. Kemudian yang kedua, carilah minimal 3 gambar yang berbeda di surat kabar atau majalah tentang kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian tempel di buku gambar masing-masing. Jadi ini PR-nya anak-anakku.
nanti dikerja kemudian kirim ke WA gurunya masing-masing. Jadi ada 2 PR yang anak-anakku kerjakan nanti. Jadi baik anak-anakku. Jadi saya ulangi, tolong dicatat di bukunya. Adapun PR-nya adalah yang pertama, gambarlah salah satu pekerjaan yang ada di lingkungan sekolahnya masing-masing beserta kegiatannya. Kemudian yang kedua, carilah minimal 3 gambar yang berbeda di surat kabar atau majalah tentang kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian tempel di buku gambar masing-masing. Jadi itulah PR yang harus anak-anakku kerjakan, kemudian dikirim ke WA gurunya masing-masing. Baik anak-anakku, oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa pada edisi berikutnya. Pesan Ibu agar senantiasa menjaga kesehatan, kebersihan diri dan lingkungan, serta memperbanyak doa agar terhindar dari wabah COVID-19 serta tetap tinggal di rumah. Jadi baik, pembelajaran kita pada hari ini yaitu mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anakku semua dan sampai jumpa pada edisi berikutnya. Jadi saya ulangi pesan Ibu yaitu agar senantiasa menjaga kesehatan, kebersihan diri dan lingkungan serta memperbanyak doa agar terhindar dari wabah COVID-19 serta tetap tinggal di rumah. Terima kasih. Tetap semangat dalam program belajar di RRI 91 FM Bone dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Saya kembalikan ke Kak Pia. Baik, ya terima kasih Bu atas materi untuk siang hari ini. Sangat menarik ya adik-adik terkait dengan beberapa pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru kita Haji Jumriyati. Semoga ini bisa menjadi motivasi dan mungkin bisa memunculkan cita-cita apa yang ingin diraih nantinya adik-adik kita yang saat ini mendengarkan program belajar di RRI Bone edisi hari Senin awal pekan 18 Mei 2020. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat dan tentunya bisa mengisi aktivitas adik-adik yang saat ini berada di rumah di tengah pandemi COVID-19. Tetap jaga kesehatan adik-adik, begitu juga dengan pendengar RRI Bone. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Untuk saat ini mungkin ada baiknya stay di rumah saja, tetap tinggal di rumah, jangan keluyuran, nonton TV atau dengarkan radio saja di rumah masing-masing. Apalagi di setiap hari Senin sampai hari Jumat ini ada program belajar di RRI setiap pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah, di mana ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Ya, selamat menjawab kuis ya di link. Passwordnya hari ini adalah ekonomi, huruf besar semua. Untuk pendengar kita ataupun untuk Anda yang menyaksikan live Facebook, masih banyak yang menanyakan apa link untuk siang hari ini. Linknya ada di layar sebelah kanan, kemudian untuk passwordnya ada di layar sebelah kiri. Link kuis http://gg_gg_RRI garis bawah belajar huruf besar semua /18520
Kemudian untuk passwordnya adalah ekonomi huruf besar semua. Jadi yang masih bertanya apa link untuk siang hari ini bisa menyaksikan di layar Facebook kami di LPP RRI Bone. Dan kami sapa dulu beberapa yang sudah mengikuti kegiatan kita siang hari ini. Ada Adik Anissa Nailatul Isa dari SD Impres 377 Panyula. Kemudian ada Adik Diva Faisah dari SDN 69 Iterung. Kemudian ada juga Putri Nur Hidayah SD Impres 1279 Biru 1. Kemudian ada juga adik kita dari SD Impres 783 Barugae atas nama Ana. Kemudian ada juga adik kita yang mendengarkan yakni Najwa Mufida dari kelas 1 SD Impres 675 Pompanua. Dan ada juga Sarah Saputri kelas 2 SDN 48 Pacing. Ya, semoga kegiatan kita siang hari ini bermanfaat, bisa menjadi berkah untuk kita semua. Dan Anda yang mungkin tidak menyaksikan atau tidak mendengarkan program belajar di RRI edisi hari ini bisa nantinya menyaksikan di YouTube kami di RRI Bone. Pembelajaran kita siang hari ini bertema berbagai pekerjaan. Dan pendengar, untuk Anda juga kami informasikan besok masih akan ada program belajar di RRI Bone untuk edisi Selasa 19 Mei 2020 pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan siaran ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Dan akhirnya saya Arfiani Arif yang bertugas untuk siang hari ini bersama Ibu Saya Haja Jembriati undur diri dari ruang dengar Anda dengan akhir ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.